Didukung oleh Kembali dalam Selamat Pagi Indonesia dan kami masih mendiskusikan seputar nama-nama yang kemudian memanas di Pilkada Sumut. Masih bersama kami ada Mas Burhan. Mas Burhan, langsung saja. Jadi ini kenapa Pilkada Sumatera Utara ini tiba-tiba memanas? Apa karena Bobi yang tiba-tiba masuk sehingga semua partai lainnya harus atur ulang nama untuk menjegal Bobi, Mas? Yang pertama dari sisi populasi, warga Sumatera Utara menempati peringkat keempat provinsi paling padat se-Indonesia setelah Jabar, Jatim, dan Jateng. Yang kedua tentu dari sisi simbolik, ya Medan adalah pusat tanda kutip ya pusat politik Sumatera. Selain karena besar populasinya, dari sisi sumbangan GDP terhadap nasional, ekonomi Sumatera Utara juga sangat luar biasa. Dan terakhir tentu ada figur Bobi yang merupakan representasi dari keluarga besar Jokowi. Bagaimanapun masih ada sisa-sisa pilpres yang memanas, terutama antara PD Perjuangan dengan Jokowi, dan munculnya Bobi itu seperti mengungkit residu pilpres tadi. Karena bagaimanapun Bobi adalah representasi Pak Jokowi dan PD Perjuangan masih ada urusan yang belum selesai dengan Pak Jokowi. Nah itu kira-kira. Nah tentu saja PD Perjuangan punya pengalaman untuk mengusung nama yang di luar dari tanda kutip ya putra daerah. Ya, kita tahu misalnya 2020 penugasan PD Perjuangan mengutus Pak Jarod untuk maju di Sumatera Utara. Dan kalau misalnya Ahok akhirnya diusung oleh PD Perjuangan untuk maju di Sumatera Utara, menurut saya itu atas pertimbangan yang cukup matang juga. Jadi saya mengoreksi Bung Rai yang mengatakan kurang dari 30% proporsi warga Protestan non-Muslim, proporsinya cukup lumayan. Protestan 37% di Sumatera Utara. Belum termasuk etnik Jawa yang merupakan mayoritas di Sumatera Utara. Jadi dari sisi itu memang ada potensi buat Ahok untuk mendapatkan dukungan, terutama dari basis-basis PD Perjuangan di sekitar Toba. Tapi lagi-lagi ini bukan yang sangat keras. Saya sendiri memperhitungkan PD Perjuangan tidak akan gegabah untuk memutuskan Ahok, karena bagaimanapun Ahok di 2017 di DKI Jakarta masih ada isu terkait dengan politik identitas yang bukan tidak mungkin itu juga akan dihidupkan kembali ketika dia diajukan di Sumatera Utara. Oke, Mas Burhan, betul PDIP tidak mau gegabah, tapi kan juga tidak mau kalah ya Mas ya. Dalam posisi ini memang tidak ada nama lain Mas, selain yang bisa mengalahkan Bobi. Nah, lagi-lagi nama yang muncul kan masih sangat tentatif ya, Anggi ya. Jadi hanya dua partai yang bisa mengusung tanpa berkoalisi dengan partai lain. Yang pertama adalah Golkar, yang kedua adalah PD Perjuangan. Nah, Golkar sendiri memberi penugasan kepada dua nama. Satu kepada kadernya sendiri, yaitu Ijek, yang kita tahu punya kontribusi besar terhadap pemenangan Partai Golkar, naik cukup drastis ya di Sumatera Utara dibanding perolehan 2019. Yang kedua adalah Bobi. Nah, Bobi sendiri sudah berlabuh ke partainya Pak Sugiat. Nah, tentu kan ada problem psikologis di Golkar. Kalau misalnya mengusung Bobi yang notabene bukan kader Partai Golkar, sementara mereka punya ketua DPD tingkat provinsi yang sudah berkeringat menaikkan suara Golkar. Tapi dugaan saya, Anggi, dugaan saya, karena ini level pertarungan di Sumatera Utara ini setingkat dengan DKI Jakarta dan provinsi-provinsi prestisius lainnya, dugaan saya ini akan melibatkan keputusan di level top elit partai. Jadi karena Bobi dan Ijek bagaimanapun berasal dari satu koalisi Indonesia Maju, mungkin ada semacam komunikasi yang melibatkan top elit mereka, terutama lagi-lagi ya dalam menghadapi calon yang diusung oleh Mas Jarod. Oke. Mas Jarod, jadi melihat kondisi seperti ini bahwa dengan nama mungkin saat ini yang terlihat oleh kami adalah Bobi begitu ya. Tapi kan begini, posisinya PDIP di Sumut kan bisa mengusung calon sendiri ya Mas ya. Namun melihat dari Pilpres kemarin ketika PDIP begitu pede melawan koalisi besar, apakah dalam Pilkada Sumut di mana Bobi mencuat, PDIP tetap akan mengusung calon sendiri Mas? Begini, segala peluang, segala potensi ya itu masih memungkinkan berbagai macam opsi gitu ya.
Maka PDI Perjuangan selalu membangun komunikasi dengan partai-partai yang lain, termasuk dengan Partai Golkar, PKB gitu, PAN ya. Jadi kita masih membangun komunikasi itu. Tapi yang jelas bahwa PDI Perjuangan itu, tadi saya DNA-nya itu adalah ya partai pejuang ya, dan partai itu sebagai alat untuk pembebasan ya terhadap kemiskinan, kebodohan, terhadap korupsi dan sebagainya. Nah, kita punya stok kader banyak. Tadi sudah disampaikan ya oleh Mas Burhan juga ya. Kita punya Pak Ahok ya di sana. Kita juga ada di sana itu Pak Nixon Nababan. Ada juga di sana Mas Tarto ya, Ketua DPRD ya, orang Jawa. Ada juga Pak Rapidin, Ketua DPD sekaligus dulu Bupati Samosir. Jadi kita punya banyak stok ya, tapi kita juga harus membangun kerjasama dengan partai-partai yang lain. Serta sekarang fokus kita adalah mendengarkan, turun ke bawah, mendengarkan harapan rakyat, aspirasi rakyat, amanat penderitaan rakyat, untuk bisa menggodok ya menentukan calon-calon terbaik yang akan diajukan oleh PDI Perjuangan. Siapapun lawannya ya. Pengalaman Pilpres kemarin itu adalah pengalaman yang paling buruk ya bagi Indonesia. Terjadi berbagai macam pelanggaran mulai dari hulu sampai hilir ya. Ini yang harus diwaspadai, ini yang harus dicermati dan ini yang harus dilawan. Ya, misalnya ya masifnya intimidasi, penekanan dari aparat penegak hukum ini yang harus dilawan. Oleh sebab itu masyarakat sipil, pers ya, kemudian para budayawan, para tokoh-tokoh masyarakat tolong dicermati. Kita ingin supaya pilkada, utamanya pilgub di Sumut itu berjalan betul secara fair, secara jujur, secara adil, secara bermartabat ya, tanpa ada intimidasi, apalagi mungkin nanti akan ada politisasi bansos misalnya ya. Jadi ini harus kita jaga bersama-sama. Kenapa? Karena kita semuanya ya memilih seorang pemimpin yang betul-betul nanti akan dipercaya dan sanggup membawa Sumut ke depan 5 tahun ke depan itu menjadi Sumut yang jauh lebih baik lagi. Jadi ini pertaruhannya. Kita tidak peduli siapa yang menjadi lawan kita ya. Yang menjadi lawan kita adalah mereka-mereka ya yang menyalahgunakan kekuasaan, mereka-mereka yang melanggar hukum, mereka-mereka yang tidak taat pada konstitusi ya, mereka-mereka yang meninggalkan rakyat dan tidak bekerja untuk rakyat. Oleh sebab itu kita betul-betul cermat. Tentunya untuk level calon-calon kepala daerah utamanya di Sumatera Utara misalkan itu salah satu perhatian kita, itu nanti akan dibicarakan secara khusus oleh DPP partai, termasuk itu menjadi kewenangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri untuk bisa memutuskan siapa yang terbaik untuk diajukan di Sumatera Utara. Gitu Mas Anggi. Mas Sugiat, jadi nanti dengan nama Bobi, pede nggak Mas seandainya memang benar nanti akhirnya Ahok yang harus berlawanan sama Bobi, Mas Sugiat. Tapi jangan dijawab dulu Mas Sugiat, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia, nanti kami akan lanjutkan diskusinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.